Ya, halo teman-teman. Di sini kita mau coba untuk ngerjain salah satu challenge yang ada di Frontend Mentor, yaitu Fox Section. Ya, ini masih levelnya newbie nih. Jadi Fox Section Card. Nah, saya udah download ya. Jadi intinya kalian tinggal download aja. Untuk ngambilnya mungkin kalian ke main dulu, ke punya saya nih, main. Nanti kalian download aja ini untuk jalanin timeline-nya. Terus kalian download foldernya, ntar dipas di dalam sini, oke? Caranya adalah kita download dulu ini. Download, oke. Oke, udah ada. Nanti kita masuk ke sini. Ya, bentar dulu ya. Kita paste. Nah, saya udah ngepaste ini. Nah, sekarang kita lihat dulu. Jadi di sini kita punya desainnya ya. Jadi udah ada kelihatan desain kayak gini. Ya, nanti bisa juga mobile desainnya nanti kayak gini. Oke. Nah, caranya adalah em, nah, caranya adalah kalian perlu di sini ngejalanin dulu Tailwind-nya. Tailwind-nya mesti jalan dulu ya. Jadi di sini kan saya bikin Tailwind itu buat saya bikin Tailwind buat ngejalanin ini dari search main CSS masuk ke CSS ini ya. Nah, pertama-tama include dulu CSS-nya di sini. Jadi kalian link dulu nih, link href terus css dot main css, oke. Terus kalian bilang relnya adalah style sheet, oke. Nah, make sure dulu ini jalan ya dengan cara gini, kalian bikin div lah ya. Kalian bikin div, di kelasnya kalian kasih hidden misalnya. Nah, kalian bikin div yang kelasnya hidden, kalian masukin semuanya di sini. Ini nggak perlu semua, segini aja lah ya. Nah, terus seperti biasa ya, kita go live dulu ya. Nah, dia akan ngejalanin di sini. Saya akan lihat dulu. Dia akan jalanin di sini. Nah, ini masih kelihatan, berarti belum jalan. Kita lihat lagi apa yang salah. Oh, ternyata kita belum jalanin eh, apa npm dengan watch ya. Ya, kita akan jalanin dulu. Nah, coba kita lihat. Nah, udah hilang ya, berarti udah jalan ya. Nah, sekarang kita akan ganti div ini. Jadi, kita butuh namanya flex sama screen. Oke, jadi ini satu kotak ini akan kita ambil dan kita akan bikin dia di tengah. Nah, pertama kita akan bikin dia di tengah dulu. Kita bisa bilang kelas m auto, terus kita bilang max width itu mungkin 4 kalinya large ya. Jadi ini kita akan bikin dia di tengah, agak agak gede gitu, 4 kali large. Terus di sini kita bilang mungkin kita kasih rounded lg, terus kita bilang text justify ya, sama drop shadow, pakai drop shadow-nya gitu. Oke, nah kita copy semua ini, masukin aja ke dalam situ. Nah, kita lihat dia di tengah kan ya. Nah, terus kalau kita lihat di sini di desainnya, ya label efficiency delivery ini kan jadi jadi di tengah ya, jadi dua-duanya di tengah. Nah, karena mungkin dia sama, ini sama-sama di tengah gitu kan, stylenya kebanyakan sama. Jadi kita coba bikin something namanya kita akan nambahin layer di sini. Jangan lupa titik dua di sini ya. Kita akan bilang layer komponen. Ini yang ada di Tailwind. Kalian bisa lihat-lihat sini di Tailwind. Nah, ini kita butuh nanti. Nah, terus kita akan lanjut lagi. Kita akan bilang gini. Oke, kita akan bikin tiga ini. Di sini kita butuh, panggil aja H2 ya. Sebenarnya H2 atau div terserah ya, karena nggak ada stylenya juga kalau di sini.
Jadi kalian bikin font light, kalau saya sih font light ya, font light, terus teksnya pasti 3 kali L, oke, 3 kali L, next, itu itemnya harus di center, terus justify center, oke, ini contohnya. Terus kita akan copy ini, oke, kita lihat berubah nggak? Nah, dia di tengah ya. Terus yang di bawah itu akan jadi A2, oke, tetap kelasnya itu kita butuhnya dia font bold. Oke, dia butuh font bold. Kayaknya gedenya sama, semuanya sama, kita copy aja sini ya. Bisa belum sih? Udah ya. Oh, kita belum masukin power ya. Power by teknologi ini kita masukin ke A2. Coba kita lihat. Nah, udah ya. Terus kita butuh juga apa namanya? Kita butuh juga paragraf di sini. Karena kalau kita lihat di sini, kita kan ada paragrafnya ya. Nah, kita butuh paragraf, jadi kita tulis paragraf. Ini kelasnya, kita ganti juga. Kita copy aja nih. Flex item center ini kayaknya sama, dipakai tiga-tiganya. Saya pindahin aja ya. Jadi saya pindahin di sini, kita bilang div center misalnya kita akan bilang gini, apply flex dan di sini kasih titik dua. Oke, nah kita akan pakai ini center di index. Jadi yang tadi kita sama tadi kita hapus saja, kita ganti ini. Terus kelasnya juga ini, tapi tetap pakai font light juga ya, nggak usah gede-gede dia. Nah, terus ini kita copy. Oke, kita lihat. Nah, dia sama kan ya? Jadi semuanya sama di sini. Mungkin kita tambahin di sini, tambahin PY2 ya. Jadi dia ada spasinya antara atas dan bawah. Oke, kita lihat. Oke, PY2 udah ada. Ini kayaknya butuh bentar, saya lihat dulu. Butuh enter ya, kita lihat dulu di project data. Jadi kalau kita lihat nih, kita lihat di sini project data, di sini kita kasih PR sebenarnya. Nah, tapi kita bilang dia udah center tapi nggak center, kita butuh text center. Nah, udah di tengah dua-duanya. Oke, nah itu caranya. Nah, sekarang kita akan bikin grid ya. Jadi intinya kita akan bikin div class, kita bikin grid di sini. Oke. Nah, di sini kita bisa bilang kita butuh grid ini dibagi jadi callsnya 3 ya, 3 untuk setiap div yang ada di dalam sini. Intinya kayak gitu. Jadi kalau kalian bikin div, ada 3 div, itu akan dibikin callnya masing-masing itu 3. Jadi kita butuh, mana sih tadi? Maaf, kita butuh 1, 2, 3. Kita butuh 3 ya jadinya. Nah, tapi kalau kita lihat semuanya kan hampir similar ya. Jadi CSS-nya kita bisa copy dan paste di setiap tempat. Jadi di sini kita hanya butuh kita butuh 3 tempat, itu 3 tempat kolom. Oke. 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom. Oke. Terus di sini kita bilang apa div-nya, di sini kita butuh kelasnya, mungkin kita kasih margin 2 ya untuk semuanya ya. Jadi dia punya margin di setiap sisinya 2. Margin 2, margin 2. Oke. Nah, dia akan butuh div
ini dia akan butuh kita bilang aja gini, relatif. Kenapa relatif? Karena ini nanti saya akan bikin dia absolut jatuh di bawah ya. Kalau kita nggak pakai relatif, nanti dia akan jatuhnya ke bawah sini. Jadi di indeks saya bikin relatif, terus kita butuh blok ya kan, kita butuh blok, kita butuh shadow juga, shadownya mungkin MD aja ya. Terus kita butuh full widthnya, terus kita butuh padding mungkin ke dalam itu 2, kita butuh tingginya itu 52 mungkin. Ini ganti-ganti aja terserah kalian. Nah, kita akan bilang belakangnya itu slit 100. Oke, terus kita akan masukin ini. Nah, coba kita lihat. Nah, udah jadi begini ya. Intinya yang penting kelihatan dulu. Oke. Nah, terus kita butuh ini nih, apa namanya? Kita butuh title. Title ini supervisor. Kalau kita lihat nih, mana sih? Kita butuh supervisor dan ini tuh di tempat yang beda. Jadi otomatis di index kita akan bilang ini mungkin H2 ya, atau H4 lah ya. Jadi kita tahu ini title sebenarnya. Oke, kita bilang gini, kelas ya. Kelas kita butuh font pool ya kan, sama butuh teksnya kita kasihin large. Di bawahnya ini akan jadi paragraf dimana kita akan bilang kelas sama dengan di sini itu kita butuh bentar, paragraf itu kita lihat dulu, fontnya light ya kan, fontnya light itu font light doang ya, font light. Terus mungkin teksnya kita ganti ya, jadi kecil aja, teks XM lah ya, teks semobile lah ya. Terus kita kasih padding top itu 2. Oke. Nah, coba kita copy ini, kita masukin ke sini, kita lihat. Nah, jadinya kayak gini ya. Terus di sini kan ada image ya. Jadi kita warnanya nggak sama, tapi maksudnya saya mau bikin kayak gini. Entah kalian bisa ganti backgroundnya, tapi warna ini putih gitu ya. Jadi backgroundnya kayaknya nggak putih-putih banget, backgroundnya slate ya. Contoh saya gini, saya bikin body ya kelas ini BG-nya slate, saya set 50 ya. Nah, untuk ini supaya kontras kelihatan kayak kotak, kita harus ganti warna white ya. Kelihatan kan ya? Kelihatan. Terus di sini mungkin kita akan butuh image di bawahnya. Nah, ini dia yang problem. Image search dari slash pertama itu masalah supervisor ya. Nah, nanti dia akan kayak gini. Nah, di sini bagusnya adalah kita akan bikin dia jadi apa namanya, ke bawah tuh absolut ya. Jadi saya bilang gini aja, kelas absolut, terus absolutnya kita bilang bottom 2,
bottom slash 2, terus juga bottom slash 2 itu right slash 2. Nah, dia akan ke ujung. Oke, sama kayak gini. Kalau kita lihat sama banget kayak gini kan ya. Nah, cuman mungkin kayak kalau yang ini kan dilihat dia nggak nyampe ujungnya teksnya ya. Jadi otomatis saya akan ganti. Mungkin width bukan widthnya ini kita ganti jadi 3/4 lah ya, bisa nggak sih? Nah, jadi kayak gini ya, widthnya 3/4. Oke, nah kita akan copy semua nih. Jadi kotaknya ini kan base nya ya, kita bisa aja bikin kita samain lah ya. Ini kita ganti, ini kita masukin CSS, kita akan bilang apa, box, mungkin boxnya apa, apply, terus kita spasi ini nih. Oke, terus nextnya adalah kita mau ganti box title ya, atau box title aja lah kita panggilnya, box title. Nah, di CSS ini kita akan bilang box title, kita akan masukin apply, spasi, oke. Terus kita akan ganti lagi di font ini, kita bilang ini adalah box dot paragraph ya kan, akan jadi apply ya. Terus di sini jangan lupa titik koma, jadi nggak ya, sebenarnya supaya nggak lupa aja sih, supaya bagus. Terus kita butuh box image, isinya ini. Oke, coba kita lihat box image. Oke, isinya ini. Jangan lupa apply, spasi. Oke, dah. Nah, di sini kita akan ganti ini jadi box. Nah, jadi box P, ini jadi box ya. Ingat white ya, oke. Box ini jadi box image. Oke. Nah, kalau dilihat sama kan ya. Cuma kalian mesti tahu kalau misalnya di atasnya ini ada yang beda. Kalau kita lihat di previewnya ini, dia ada warnanya ya. Ini kita pakai border, jadi otomatis kita tambahin border. Terus yang beda adalah garis yang paling atasnya aja. Jadi kita bisa taruh di sini border 4 gitu misalnya ya. Border 4. Oke. Terus border white ya. Jadi kan background sama bordernya sama warnanya, jadi nggak kelihatan ya. Nah, terus di indeks ini kita akan ganti warna dia jadi border top, border T top. Warnanya apa ya? Saya agak lupa lagi. Bentar. Warnanya itu dia kita ganti jadi mungkin tel berapa ya? Gopek lah ya. Tel gopek. Kelihatan nggak tel gopek? Kayaknya kurang keras ya, 600 lah ya. Nah, nanti kalau kita copy, bentar, maaf, nggak jalan. Udah. Ada. Oh maaf, border. Aduh, kenapa di title saya kasih ya? Di box. Nah, kelihatan kan ya? Jadi ada border di atasnya. Nah,
Kalau udah kayak gini kita copy aja yang lain. Jadi di sini kita butuh dua nih. Jadi kita copy ini nih, supaya nggak capek-capek ngulang-ngulang ya. Kita copy ini, bawahnya kita copy lagi, kita ganti team builder. Oke, team builder. Terus scan our project talent bla bla bla. Scan our project talent bla bla bla. Oke. Nah, ini jangan tel ya. Jadi kita ganti topnya. Kita lihat warnanya, bentar. Merah ya. Jadi warnanya merah, kita bilang aja mana sih? Slash red. Pupek lah ya. Kita lihat. Nah, jadi bagus kan? Terus apa namanya? Di sini jangan lupa kita kayaknya perlu ini butuh juga ya. Nah, tuh. Terus kita akan lihat di docs di preview ini warna bawahnya itu kuning ya. Jadi kita ganti nih, jangan tahu juga deh. Kuning itu berarti kuning itu ember. Oke. Lihat warna ember kan. Terus di bawah ini kita tinggal copy aja sama supervisor team building. Oh, karma ini belum saya copy ya. Nama regularly bla bla bla. Nah, ini juga saya copy. Image-nya saya ganti ini karena kan beda ya. Ini kan image supervisor, image karma. Di atasnya adalah image team builder. Oke. Team builder mana team builder? Nah, oke. Terus kita akan copy ini, samain aja. Terus kita akan copy kalkulator, team builder, kalkulator, use data, estimate. Cukup. Nah, ini kita akan ganti slash team building ke kalkulator. Oke. Nah, ini kan udah selesai ya intinya. Nggak semuanya sih, tapi intinya banyak kan udah selesai. Kok ada 4 ya? Oke. Oh iya benar, emang ada 3. Nah, kalau dilihat kan kayak gini. Cuma kan yang dibikin itu adalah bentuknya ke atas bawah gini ya. Jadi ini kita akan, tunggu. Bawahnya kalkulator itu warnanya beda deh. Kalkulator itu warna kalkulator ganti warna kalkulator nih. Nah, bagus kan? Kita lihat kan gini ya. Kotaknya nggak sama ya, nggak di atas gini. Nah, kita kasih spasi kanan sama kiri itu berapa? Paling atas ya. Margin top lah ya, margin top kita ambil 28 lah ya anggapannya. Tapi 28 ini hanya ada ketika dia di desktop. Kalau di mobile kan kayak gini margin top berarti kan jauh banget. Cuma margin topnya nggak ada kan. Otomatis kalau di mobile kita hilangin margin topnya. Jadi di mobile ini dia hanya bilang oke, ini hanya ada di LG. LG ya.
jadi ini juga hanya ada di LG. Oke, nah ketika kita inspect, dia masih ada gridnya ya. Saya mau ngilangin gridnya, jadi caranya adalah kita akan ngilangin gridnya. Kita bisa bilang juga gridnya di LG juga. Nah, kan bagus. Jadi dia ada di LG. Nah, oke. Di bawahnya ini kayaknya footernya kita ambil as absolute. Dia ada di bottom node. Jadi apapun nanti jadi. Oh, itu dulu ya. Nggak usah kelihatan karena emang di itunya nggak kelihatan juga sih. Nah, jadi ketika dikecilin dia akan ke sini. Ketika digedein, nah dia akan kayak gitu. Oke, ini untuk sekarang. Nah, kita ketemu di pertemuan selanjutnya.